Bab 7316. Melihat Bernard Elno begitu bijaksana, Charlie berkata kepadanya dengan puas, Blackwater masih membutuhkanmu untuk terus memberi mereka obat tetes mata. Karena Presiden Prancismu ingin memanggilmu, ini pasti berita besar di Eropa. Ingatlah untuk lebih sering menyebut Blackwater selama pemanggilan. Akan lebih baik jika Presiden Prancismu bisa maju dan mengajukan protes kepada pemerintah Amerika, meminta mereka untuk menyelidiki Blackwater secara menyeluruh. Bernard Elno langsung berkata dengan tegas, jangan khawatir, Tuan Wade. Saya akan melakukan segala yang saya bisa untuk menjaga insiden Pulau Whitehorse tetap hangat selama periode ini. Saya juga berencana untuk pergi ke Amerika Serikat sebentar lagi untuk menekan Blackwater. Charlie bertanya kepadanya, bagaimana rencanamu untuk memberi tekanan pada mereka saat kamu pergi ke Amerika Serikat? Bernard Elno tersenyum penuh perhatian dan berkata, Tuan Wade, yang ingin saya lakukan adalah pergi ke markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di Amerika Serikat dan menyumbangkan 10 hingga 20 juta dolar AS kepada kantor kontra-terorisme Perserikatan Bangsa-Bangsa, agar mereka dapat menggunakan uang ini untuk mempromosikan dan meningkatkan publisitas serta implementasi anti-terorisme, setidaknya untuk menamparkan wajah Blackwater. Charlie mengangguk dan berkata penuh apresiasi, ide yang bagus. Pergi ke sarang Blackwater dan menamparkan wajah mereka, aku suka gaya perilaku seperti ini. Melihat Charlie menyukai rencananya, Bernard Elno langsung tersenyum dan berkata, saya merasa sangat terhormat diakui oleh Tuan Wade. Charlie mengalihkan pembicaraan dan berkata, tapi karena kamu akan pergi ke PBB, jangan hanya menyumbang 10 atau 20 juta dolar AS. Itu tidak cukup, menyumbang lebih banyak juga bisa menarik lebih banyak perhatian. Bernard Elno merasa sedikit sakit hati, tetapi ia tetap menggertakkan gigi dan berkata, baiklah. Karena Tuan Wade sudah bilang begitu, saya akan menyumbang 100 juta. Charlie tersenyum dan mengangguk, ya, saya mungkin tidak sebaik Anda dalam berbisnis, tetapi saya pikir sebagai pribadi, memperluas visi dan membuka diri bukanlah hal yang buruk. Jangan selalu peduli dengan untung rugi kepentingan sesaat. Bernard Elno berkata tanpa keinginannya, Tuan Wade benar. Charlie tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu menderita kerugian. Apa kau masih ingat berapa banyak uang yang kau keluarkan untuk tawaran terakhirmu untuk pil peremajaan? Bernard Elno tidak tahu mengapa Charlie menanyakan hal ini, jadi dia berkata, mungkin lebih dari 100 miliar dolar AS. Bukankah kamu memintaku untuk mencocokkan banyak barang saat itu? Charlie mengangguk dan berkata, aku tidak akan pernah membiarkan teman-temanku menderita. Kau temanku sekarang, jadi aku bisa berjanji padamu. Saat kau menghabiskan 50 miliar dolar AS bersamaku, kau tidak perlu berpartisipasi dalam lelang apapun. Aku akan langsung memberimu pil peremajaan. 50 miliar dolar untuk pil peremajaan. Mata Bernard Arnault hampir keluar dari rongganya ketika mendengar ini. 50 miliar dolar AS mungkin tampak seperti angka yang sangat besar, tetapi dibandingkan dengan peningkatan umur yang dapat diberikan oleh pil peremajaan, itu adalah tawaran yang sempurna bagi Bernard Elno. Sebab kelompoknya, bahkan dalam konteks resesi ekonomi, masih memperoleh laba bersih sebesar 20 miliar euro tahun lalu. 20 miliar euro adalah sekitar 23 miliar dolar. Meskipun Bernard Arnault bukan satu-satunya bos dan pemegang saham grup, setidaknya lebih dari separuhnya akan masuk ke kantong pribadinya. Setelah berbagai cara penghindaran pajak, keuntungan aktual yang bisa ia peroleh setidaknya lebih dari 10 miliar dolar AS per tahun. Pil peremajaan tidak hanya akan memungkinkan Bernard Arnault hidup 20 tahun lebih lama, tetapi juga memungkinkannya memperoleh lebih dari 200 miliar dolar. Sebagai perbandingan, berapa 50 miliar dolar? Maka, dalam kegembiraannya, dia memegang tangan Charlie dan bertanya dengan mata merah, Tuan Wade, apakah Anda bercanda? Charlie berkata dengan tenang, tentu saja tidak. Kami orang Tiongkok punya pepatah lama, kata-kata seorang pria sejati sama berharganya dengan emas.
Hebat, hebat. Bernard Elno begitu gembira hingga ia terus berputar-putar. Tanpa sadar ia berkata kepada Charlie, "Tuan Wade, adakah hal lain yang perlu saya belanjakan? Kalau tidak, saya akan coba dapatkan 50 miliar dolar AS. Semuanya akan selesai paling lama seminggu." Charlie melambaikan tangannya, "Kalau beli langsung, harganya tidak akan setinggi ini. Kalau beli langsung, harganya setidaknya 100 miliar dolar AS. Bernard Elno bingung, "Jadi, apa maksudmu dengan 50 miliar? Charlie tersenyum dan berkata, "Aku mungkin membutuhkan bantuanmu dalam banyak hal di masa depan. Kamu bisa menghitung berapa banyak uang yang kamu keluarkan setiap kali kamu membantuku, dan kita akan menggunakan jumlah ini sebagai patokan. Ingat, ini harus permintaanku dan kamu harus memenuhinya agar terhitung. Uang yang kamu keluarkan atas inisiatifmu sendiri tanpa izinku tidak dapat dihitung." Ia terdiam sejenak, menatap ekspresi Bernard Elno yang tidak sabar, lalu melanjutkan, "Kalian, para pemilik barang mewah, tidak suka menggunakan poin dan tingkat keanggotaan. Tingkat keanggotaan yang berbeda menawarkan tingkat layanan, diskon, dan produk yang berbeda." Charlie melanjutkan kalimatnya, "Selain itu, beberapa orang juga bisa menukarkan hadiah dengan poin. Bayangkan setiap dolar yang Anda belanjakan bersama saya, Anda bisa mengumpulkan 1 poin. Setelah mengumpulkan 50 miliar poin, Anda bisa datang kepada saya untuk menukarkannya dengan pil peremajaan." Bernard Elno sangat gembira, ide ini sungguh hebat. "Pak Ye, kapan kita akan resmi menerapkannya?" Charlie tersenyum dan berkata, "Begini, mari kita mulai perhitungannya dari sekarang. Jika Anda menyumbangkan 100 juta dolar AS ke kantor kontraterorisme Perserikatan Bangsa-Bangsa, maka 100 juta itu akan dimasukkan. Ketika jumlahnya mencapai 50 miliar, barulah kita akan mencairkannya." Bernard Elno langsung berkata, "Kalau begitu saya akan menyumbangkan 50 miliar dolar AS langsung kepada mereka. Tolong beri saya waktu, saya akan pergi menggalang dana, dan ketika sudah cukup terkumpul, saya akan pergi ke Amerika dan menyumbangkan 50 miliar dolar AS langsung kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa." Charlie bertanya dengan wajah muram, "Apakah kau terlihat seperti musuh, atau aku yang terlihat seperti musuh? Bahkan jika aku ingin menamparkan wajah Blackwater, aku tidak bisa menggunakan 50 miliar untuk melakukannya, kan? Apakah mereka sepadan dengan harganya?" Bernard Elno berkata dengan canggung, "Tuan Wade, saya terutama ingin memenuhi kebutuhan konsumsi Anda sesegera mungkin." Charlie melambaikan tangannya, "Ingat, hanya pengeluaran yang kuminta yang dihitung, dan pengeluaran yang kau lakukan atas inisiatifmu sendiri tidak dihitung. Kalau aku tidak meminta, bahkan jika kau memberi 50 miliar dolar AS kepada ibu mertuaku, aku tidak akan memberimu 1 poin pun." Charlie takut Bernard Elno akan sembarangan mengeksploitasi Buck untuk mendapatkan pengalaman. Jika dia memilih Elaine Ma untuk mendapatkan pengalaman, bukankah itu sama saja dengan menggunakan uang untuk membunuh Elaine Ma? Mungkin ini adalah cara yang paling diharapkan Elaine Ma untuk mati, dan aku tidak bisa membiarkan keinginannya terwujud. Bernard Elno mengerti maksud Charlie dan segera bertanya kepadanya, "Tuan Wade, tolong beritahu saya berapa banyak yang bisa saya belanjakan di PBB kali ini?" Charlie mengangkat 2 jari, "Paling banyak 200 juta dolar AS. Bernard Elno langsung mengangguk, "Oke. Kalau begitu saya akan menyumbangkan 200 juta dolar AS kepada mereka." Pada titik ini, dia berkata kepada Charlie dengan nada agak dekaden, "Tuan Wade, Anda harus memberi saya lebih banyak kesempatan untuk menghabiskan uang. Jika hanya 100 atau 200 juta setiap kali, saya tidak tahu kapan saya bisa mengumpulkan poin yang cukup untuk 50 miliar. Bernard Arnault tiba-tiba merasa bahwa ia telah menjadi protagonis Brewster's Millions. Dalam film tersebut, Brewster harus menghabiskan 30 juta dolar dalam waktu tertentu, jika tidak, ia harus mengambil warisannya sebesar 300 juta dolar. Pembuatan ulang film ini,
orang terkaya di kota Sihong, memiliki latar yang sama. Bernard Arnault tidak takut menghabiskan banyak uang sekarang, tetapi hanya takut menghabiskan lebih sedikit dan membelanjakan lebih lambat. Akan lebih baik jika Charlie bisa menghabiskan 50 miliar dolar AS dalam semalam. Jika dia tidak bisa menghabiskannya atau menghabiskannya terlalu lambat, itu akan membuatnya cemas. Melihat wajahnya yang cemas, Charlie berkata, "Jangan khawatir. Kali ini saat kau pergi ke Amerika Serikat, aku bisa memberimu kesempatan lagi untuk menggandakan poinmu. Jika kau berhasil, kau bisa menghabiskan 200 juta dolar AS ini dan mendapatkan 400 juta poin." Bernard Arnault berkata cepat, "Tuan Wade, silakan bicara." Charlie berkata, "Ketika Anda pergi ke Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menyumbangkan 200 juta dolar AS ke kantor kontraterorisme, Anda harus memberitahu mereka bahwa uang ini hanya dapat digunakan untuk kegiatan kontraterorisme di luar Amerika Serikat dan di luar wilayah yang dikontrol ketat oleh Amerika Serikat." Charlie menjelaskan, misalnya, uang ini tidak dapat digunakan untuk kontraterorisme di Amerika Serikat, dan tidak dapat digunakan untuk kontraterorisme di Timur Tengah yang sebenarnya dikuasai Amerika Serikat. Bernard Arnault berkata dengan heran, "Tuan Wade, Anda ingin saya menamparkan wajah pemerintah Amerika?" "Benar." Charlie mengangguk. Ia ingin sekali menamparkan wajah mereka. Kalau tidak, mereka akan terus berusaha menutupi Blackwater dan memeras otak untuk membebaskan Blackwater, atau membesar-besarkan masalah kecil. Bernard Arnault menunjuk dahinya dan berkata dengan canggung, "Tuan Wade, panglima tertinggi mereka saat ini agak berbeda dari orang biasa. Kalau saya bilang begini, saya khawatir mereka akan menemukan alasan untuk menjatuhkan sanksi kepada saya." Charlie bertanya kepadanya, "Berapa laba bersih kelompok Anda di Amerika dalam setahun?" Bernard Arnault berkata, "Amerika Utara menyumbang sekitar 25% dari seluruh laba bersih, yaitu sekitar 5 miliar euro. Tidak termasuk pasar Kanada, yang menyumbang sekitar 20%, pasar AS menyumbang sekitar 4 miliar. Charlie mengangguk, melambaikan tangannya, dan berkata dengan murah hati, "Jangan takut. Kali ini kita akan menghadapi mereka secara langsung dan melakukan segala yang kami bisa agar mereka memberi sanksi kepadamu. Jika mereka membuatmu kehilangan 4 miliar dolar AS per tahun di pasar Amerika, meskipun aku tidak bisa mengganti 4 miliar itu akan dihitung sebagai jumlah yang kau belanjakan untukku, dan aku juga akan memberimu 4 miliar poin." Detik terakhir, Bernard Arnault masih takut dikenai sanksi Amerika Serikat, tetapi pada detik ini, ia tiba-tiba merasa tak terkalahkan. Ia merasa seperti mendapatkan perlengkapan tingkat dewa dalam game ini. Perlengkapan orang lain hanya untuk menahan serangan sebisa mungkin, atau untuk membalas serangan, tetapi perlengkapannya bisa mengubah serangan lawan menjadi bar kesehatannya sendiri. Dengan kata lain, semakin keras orang lain memukul Anda, semakin banyak kesehatan yang Anda miliki. Tiba-tiba ia merasakan dorongan kuat untuk meledakkan dadanya. Ia ingin segera pergi ke Amerika dan mencoba segala cara untuk bunuh diri dan membuat Amerika menjatuhkan sanksi gila padanya. Dan kita tidak boleh membiarkan mereka menjadi lemah. Akan lebih baik jika Anda menutup saja semua bisnis Anda di Amerika.